2017 lalu, Polda Metro Jaya berhasil ungkap kejahatan pedofilia melalui media sosial. Polisi total kini telah amankan 5 pelaku. Pemirsa, seorang model cantik menjadi korban fetish di media sosial di Malang, Jawa Timur. Dimanfaatkan untuk hal tersebut. Terus juga akun Twitter yang akun utama fetish yang forum khusus fetish mukena itu juga ketika itu pas saya cek pertama kali itu belum di private. Terus saya screenshot bukti-buktinya semuanya. Menurut Leh Miller, fetish merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap objek yang bukan manusia atau bagian tubuh non-genital, seperti dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu, atau bahkan dapat merujuk pada benda mati. Walaupun tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi diberikan larangan terhadap penyebaran materi pornografi yang melibatkan kekerasan atau eksploitasi seksual yang tidak sah. Ini juga bisa mencakup perilaku seksual yang ekstrim atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Saya termasuk orang tua yang suka membagikan postingan anak-anak saya ke sosial media. Kadang kita lakukan sebagai support bahwa kebanggaan seorang orang tua di mana anaknya berhasil. Jadi iseng aja sekalian buat kenang-kenangan juga. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2023 terjadi peningkatan dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Total pengaduan mencapai 4.374 kasus, meningkat sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya yang mencatat 4.371 kasus. Keseluruhan data kasus kekerasan terhadap perempuan dari 3 lembaga yang teridentifikasi sebagai kekerasan berbasis gender, yaitu Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, Lembaga Layanan melaporkan 6.305 kasus, dan Badan Peradilan Agama mencatat jumlah yang jauh lebih tinggi, yaitu 279.503 kasus. Media sosial menjadi tempat di mana kita bisa terhubung, berbagi cerita, dan berkreasi tanpa batas. Tapi di balik layar tak selalu penuh dengan cinta dan kebaikan. Ujaran yang merendahkan harga diri seorang perempuan bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Hal itu tentu menyakitkan dan harus dihentikan. Belakangan ini, istilah-istilah gaul berkonotasi negatif yang digunakan untuk merendahkan tampilan fisik perempuan semakin sering terjadi. Istilah-istilah tersebut terdengar sebagai bentuk pelecehan verbal terhadap perempuan. Fenomena ini mencuat dalam berbagai kasus, khususnya di media sosial. Pelecehan verbal di media sosial seringkali dianggap sebagai hal yang tidak serius atau sekadar candaan. Namun, bagi perempuan, dampaknya bisa menghancurkan. Di balik layar, kata-kata itu meninggalkan luka mendalam. Ini bukan sekedar soal reputasi atau harga diri. Ini tentang hak seorang perempuan untuk merasa aman. Di dunia yang penuh tantangan, perempuan dan anak adalah pilar harapan dan masa depan. Perlindungan terhadap mereka bukan hanya sebuah tanggung jawab, melainkan suatu keharusan. Setiap perempuan berhak atas rasa aman dan setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Sejatinya kita harus bersatu untuk menciptakan ruang yang aman bagi mereka, di mana suara mereka didengar dan hak-hak mereka dijunjung tinggi. Dengan pendidikan, kesadaran, dan dukungan komunitas, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Perempuan memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan keamanan. Namun, dalam dunia digital, seringkali menjadi ruang yang rentan bagi perempuan, di mana kata-kata kasar dan komentar merendahkan dapat menyerang tanpa peringatan. Ini adalah bentuk kekerasan yang tidak kasat mata, namun dampaknya nyata. Setiap komentar negatif, setiap pelecehan verbal adalah pengingat bahwa masih banyak yang harus kita lakukan untuk melindungi hak-hak perempuan. Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan verbal, adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa perempuan dapat hidup dengan aman dan bebas dari intimidasi. Dunia digital membutuhkan perlindungan yang sama. Di dunia maya, kebebasan berekspresi seringkali disalahgunakan.
bukan hanya perempuan yang menjadi korban pelecehan, tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang seharusnya dilindungi justru seringkali menjadi sasaran bully, pelecehan, dan perundungan digital. Mereka yang belum siap menghadapi kekerasan psikologis menjadi korban dari komentar kejam dan hinaan yang terlontar dengan mudahnya melalui layar. Sama seperti Ayu, banyak anak yang merasa tak berdaya menghadapi serangan dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Perempuan berhak untuk berbicara, untuk menuntut perlindungan atas hak-haknya. Banyak perempuan yang selama ini memilih diam, takut akan stigma, atau tidak tahu harus kemana mencari bantuan. Tapi disinilah pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum. Setiap perempuan harus tahu bahwa ada perlindungan hukum yang diberikan untuk mereka, bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan, untuk berbicara, dan untuk melawan setiap bentuk pelecehan yang mereka alami. Perempuan berhak untuk berbicara, untuk menuntut perlindungan atas hak-haknya. Banyak perempuan yang selama ini memilih untuk diam, takut akan stigma, atau tidak tahu harus kemana mencari bantuan. Tapi, disinilah pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum. Setiap perempuan harus tahu bahwa ada perlindungan hukum yang diberikan untuk mereka, bahwa mereka memiliki hak untuk berbicara, hak untuk melaporkan, dan hak untuk melawan setiap bentuk pelecehan yang mereka alami. Keberanian perempuan untuk bersuara adalah langkah pertama dalam menciptakan perubahan. Namun, keberanian ini harus didukung oleh sistem hukum dan perlindungan yang kuat. Hukum harus memberikan ruang bagi perempuan untuk merasa aman, melaporkan pelecehan tanpa rasa takut atau intimidasi. Perlindungan anak-anak dari kekerasan digital adalah hal yang mendesak. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjalanan kita. Tetapi tanpa perlindungan yang memadai, mereka akan hancur oleh kekerasan tidak terlihat ini. Hukum harus tegakkan. Masyarakat harus belajar untuk memahami bahwa apa yang mereka katakan di dunia maya bisa saja menghancurkan kehidupan anak-anak yang belum bisa menghadapi serangan verbal. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah bentuk komitmen negara dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk pelecehan, terutama di dunia digital. Pelecehan verbal dan penghinaan di media sosial bukan sekedar candaan, itu adalah bentuk kekerasan yang dapat dijerat hukum. Setiap orang, termasuk perempuan dan anak, berhak hidup, dilindungi, dan terbebas dari penyiksaan. Setiap komentar yang merendahkan, hinaan, atau ancaman yang dilakukan di media sosial kini dapat diproses secara hukum. Di dunia maya, kita semua bertanggung jawab dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita tidak hanya berbicara tentang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, tetapi juga tentang menciptakan dunia digital yang aman dan bebas dari kekerasan verbal. Hukum sudah ada. Sekarang waktunya bagi kita untuk menjalankannya dan memastikan bahwa pelaku pelecehan di dunia maya tidak dibiarkan bebas tanpa adanya pertanggungjawaban. Bersama kita ciptakan dunia yang baik. Ruang aman dimulai dari kita. Mulailah hari ini.